Saya termasuk yang juga mengkritik terhadap peraturan ini. Kalau misalkan ada persetujuan jadi boleh. Sebenarnya juga nggak boleh antara dosen dan mahasiswa, nggak boleh pegang peluk-pelukan atau misalkan pegangan di kampus itu sama mahasiswi, misalkan dalam bimbingan skripsi, itu kan udah melanggar etik. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Kali ini kita akan membahas, tapi membahas dengan jernih, permen yang bikin heboh sedunia. Ya kan? Sedunia itu bikin heboh senusantara, yaitu permen Dikbud-Ristek. Permennya Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan riset dan pendidikan tinggi lah, ya kan, tentang pencegahan kekerasan seksual, ya kan. Nah, pertanyaan saya akan saya tujukan kepada narasumber, yaitu Bang Denny Haryatna. Beliau ini adalah seorang praktisi hukum yang amat sangat meminati masalah hukum, salah satunya permen ini, gitu. Karena habis bertempur di grup WA gitu, saya perhatikan, wah ini pandangannya boleh juga gitu kan. Bang Denny, ya kan? Ya Bang. Bang Denny ngelihat permen ini apa sih masalahnya gitu loh, kok sampai seheboh itu, biar kawan baik semua tuh melihatnya tuh dengan jernih gitu loh. Iya. Baik Bang Iswan, terima kasih atas kesempatannya kita bincang-bincang malam ini ya. Satu hal yang menarik dari permen ini adalah permen yang sangat responsif terhadap peristiwa sebelumnya, di mana ada seorang mahasiswi pada saat konsultasi skripsi mendapati dilecehkan oleh dosen pembimbingnya. Meskipun proses laporan pidananya berlangsung, tetapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini langsung merespon. Nah, respon ini sebenarnya adalah respon yang cukup cepat, yang juga di luar dugaan kita semua. Ternyata draft ini kok tiba-tiba mateng gitu kan. Ketika ini diluncurkan, tapi ada juga yang kaget gitu Bang. Jadi disinilah muncul satu polemik. Nah, kalau kita melihat sebuah peraturan perundang-undangan, ini kan kalau permen ini kan di dalam susunan peraturan perundang-undangan, sebenarnya dia bukan termasuk peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir bahwa permen ini akan berlaku luas dan menjadi acuan pengenaan sanksi pada masyarakat umum atau di lingkungan pendidikan tinggi. Ini adalah permen ini adalah ditujukan sebagai petunjuk di kalangan pendidikan tinggi, ya ini universitas, institut atau bermacam bentuk perguruan tinggi untuk mengadopsi tata cara melihat sebuah persoalan dari kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi yang mau diatur ini sebenarnya perguruan tingginya. Nah,
dan perguruan tinggi itu punya acuan. Gitu. Kalau kita lihat dari sanksinya semua administratif, Bang. Jadi Permen ini tidak ada pengenaan pidana ataupun sanksi badan ataupun sanksi denda, nggak ada karena ini bukan hukum pidana, gitu kan. Ini adalah hukum administratif, Bang. Tapi dampaknya atau responnya cukup tinggi karena ada satu frasa yang mengganggu kenyamanan masyarakat juga, gitu kan. Karena ada frasa persetujuan dari korban, gitu kan. Seolah-olah kalau korbannya setuju, nggak masalah. Di dalam kekerasan seksual itu memang kalau korbannya setuju, tidak jadi persoalan. Konteksnya itu ya. Nah, tapi ini kan peraturan bukan persoalan setuju nggak setuju, bahwa ya kalau kekerasan seksual itu ya udah pasti si korban itu tidak setuju. Udah pasti nggak setuju kan. Nah, oleh karena itu peraturan ini jadi acuan norma yang minimal dulu buat perguruan tinggi dalam menyikapi apabila terjadi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Itu Bang, sementara dulu Bang. Oke. Kalau dari penjelasan Bang Denny kan kayaknya Permen ini sepertinya nggak ada masalah ya kan. Tapi faktanya orang ribut sejagat. Iya. Bahkan ormas-ormas besar itu bersuara keras, ya kan? Sampai akhirnya ya ada istilah ini legalisasi perzinahan, ya kan? Itu Bang Denny gimana memotretnya kok bisa jadi keributan dan kegaduhan besar itu? Iya Bang, di dalam ilmu hukum sebenarnya ada satu ilmu pendekatan di dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan atau menafsirkan hukum yang berlaku, menafsirkan hukum positif. Gitu. Ada yang gramatikal, ada penafsiran otentik, gitu ya. Ada penafsiran historis, gitu kan. Jadi suatu peraturan tidak hanya dipahami secara teks saja, gitu. Nah, kalau kemudian ada tafsiran yang misalkan tadi menggemparkan karena ada asumsi ini akan melegalkan perzinahan gitu. Menurut saya karena peraturan ini jadi acuan perguruan tinggi saja dalam memberikan sanksi administratif bagi stakeholder perguruan tinggi seperti ya dosennya, tenaga kependidikannya, rektor atau pejabat-pejabat kampus, mahasiswa dan orang-orang yang berinteraksi di kampus. Artinya kalau ekstrimnya saya, Bang, peraturan ini tidak mengatur soal berhubungan seksual, tapi ini pencegahan gitu kan. Bahkan kalau mau saya lebarkan, di dalam peraturan ini meskipun seorang pasangan itu yang sudah legal, suami istri, itu ya tidak boleh berhubungan seksual di kampus. Artinya kan gitu, ini bukan mengatur soal hubungan seksualnya gitu kan. Meskipun dia sah, saya yakin tidak ada tempat di kampus yang akan memfasilitasi suami istri berhubungan seksual di sana kan. Nah, itu ya. Jadi tidak ada pengaturan soal hubungan seksualnya, tapi pencegahan. Ya, tapi karena ada substansi yang mengatur apa saja sih yang disebut kekerasan seksual, menurut saya memang ada frasa tentang persetujuan korban tadi, Bang. Wajar kalau kemudian ini ada reaksi karena tadi bahwa masyarakat juga memberikan tafsiran atas peraturan ini berdasarkan apa yang menjadi pendekatan dia. Kalau memang dari kacamata keagamaan atau kacamata sosial itu nggak lazim, Bang. Artinya tentunya itu itu adalah norma yang tidak bisa diterima oleh masyarakat kita yang mayoritas beragama misalkan. Kalau orang di situ disebutkan
menyentuh atau memperlihatkan alat kelamin gitu kan, itu konteksnya sebenarnya bukan dalam konteks hubungan seksual, tapi itu bisa ditafsirkan oleh orang yang jangankan jangankan hubungan seksual, memperlihatkan saja itu sebenarnya udah dosa juga gitu Pak. Nah Hmm. inilah yang saya sebut bahwa memang setiap pihak bisa mengartikan atau menafsirkan sebuah teks di dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan pendekatannya masing-masing. Jadi Hmm. adalah wajar jika kemudian masyarakat juga bereaksi, jangan sampai sebenarnya ini harus ditangkap secara positif. Makanya harusnya dari Kementerian Dikbudristek ini harus segera merespon. Ya seperti Hmm. tadi saya bilang, peraturan ini bukan mengatur soal hubungan seksual, gitu kan, di kampus, gitu. Yang sah aja nggak boleh, gitu, hubungan seksual di kampus, gitu kan. Kasarnya begitu kalau mereka supaya masyarakat itu tidak mengartikan bahwa ini sebegitu panjangnya tangan menteri hingga mengatur soal hubungan seksual yang boleh, yang tidak, yang dilarang atau tidak hanya karena persetujuan saja itu, Pak. Jadi adalah wajar kalau kemudian karena masyarakat itu beragam kacamatanya, jadi eh, mengingatkan supaya ini tidak ditafsirkan salah juga gitu kan, Hmm. tidak ditafsirkan salah juga oleh stakeholder di perguruan tinggi. Itu Bang. Maksud maksud Bang Denny itu penafsiran eh, supaya tidak salah itu kan gini nih, analoginya sepintas saya baca itu Permendikbud Risteknya dilarang untuk menyentuh, memeluk, meraba, mencium, ya Ya, kan, memegang tanpa persetujuan, ya kan, ya, pihak tersebut. ya. Berarti kan gini, berarti kalau orangnya setuju kan bukan kekerasan seksual, berarti boleh dong. Kan Nah, itu yang oke. masyarakat bilang. Oke, itulah kalau kita berpatokan pada teks, Bang. Sebenarnya kalau dosen kepada mahasiswa, misalkan nih dalam etikanya ya, bahwa kan ada juga norma di perguruan tinggi yang harus kita jaga. Tidak Hmm. boleh dosen kepada mahasiswanya melakukan perbuatan seperti itu meskipun setuju, Bang. Hmm. Meskipun setuju, kan gitu kan. Hmm. Ini penafsiran saya nih, Bang. Karena memang tujuannya ini pencegahan. Bahkan Hmm. tadi saya secara ekstrim yang udah sah aja tidak bisa melakukan peluk cium itu di kampus, gitu kan? Hmm. Apalagi yang ada relasi antara misalkan dosen dengan mahasiswa, Hmm. mahasiswa dengan mahasiswa. Karena memang kampus bukan tempatnya yang terkait dengan hubungan relasi relasi hubungan seksual tadi. Hmm. Itu saya menafsirkannya lebih jauh seperti itu, Mbak. Karena memang tujuannya mencegah. Nah, Hmm. memang kelemahan dari peraturan ini salah satunya adalah ada frase tadi, Bang. Saya Oh. termasuk yang juga mengkritik terhadap peraturan ini kalau misalkan ada persetujuan jadi boleh. Sebenarnya juga nggak boleh antara dosen dan mahasiswa, nggak boleh pegang Hmm. peluk-pelukan atau misalkan pegangan di kampus itu sama mahasiswi, misalkan dalam bimbingan skripsi itu kan udah melanggar etik. Itu Hmm. juga jadi acuan. Iya, Nah, iya. jadi memang itu salah satu kelemahan dari frasa tadi, Bang. Oke. Oke, itu Bang, yang menurut saya ya, artinya saya menangkap sekali bahwa secara historikal peraturan menteri ini muncul itu respon atas kejadian pelecehan seksual yang dialami oleh seorang mahasiswa oleh dosen pembimbingnya. Nah, itu bagus Hmm. bahwa hubungan ya misalkan kalau hubungan dosen dengan mahasiswa itu kan ada superioritas sedikit lah dosen gitu kan, karena Hmm. mahasiswa butuh dosen. Tidak Hmm. boleh ada yang memanfaatkan situasi tersebut untuk eh, perbuatan apapun. Jadi Hmm. memang itu salah satu kelemahan dari Permendikbud ini kalau kemudian harus ada persetujuan. Hmm. Begitu Bang. Iya, iya, iya. Jadi Jadi itu yang melemahkan, itu yang menjadi
bahwa benar ada, kalau memang ada pemaksaan itu udah jelas pasti. Ini setuju sama setuju juga harusnya nggak boleh karena ada etika yang berlaku di situ. Oke. Ya, Eh, jadi posisi Bang Denny melihatnya permen ini sesungguhnya baik, cuman jadi dalam tanda petik rame itu karena ada frase tanpa persetujuan itu ya. iya, iya. Jadi misalkan kalau, jadi pertama begini, ada sebenarnya aturan yang lebih tinggi kan bahwa di apa, kalau ini mau ditarik ke ranah pidana, memang jadi poin, Bang. Tapi ini kan permen ini tidak mengatur soal pidananya. Hmm. Ini menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam melihat apabila ada peristiwa pelecehan seksual atau apa dan semacam-macam apa dan kekerasan seksual dan berbagai perbuatan yang termasuk kategori itu jadi acuan dalam memberikan sanksi administratif. Entah misalkan kalau mahasiswa sama mahasiswa, oh kalian ketangkep CCTV di kampus pacaran gitu, itu kan terus kemudian melakukan apa istilahnya ciuman di misalnya ini ciuman di lingkungan kampus ketangkep, kan bisa dikasih sanksi, misalkan peringatan, disurati orang tuanya kan kayak gitu. Atau kalau dosen kejadian kayak begitu bisa disanksi juga kan gitu. Sanksinya administratif. Nah, itu yang menjadi acuan. Tapi kalau sudah masuk ranah pidana, itu kan di luar domain kampus lagi, di luar domain perguruan tinggi lagi. Ya itu memang ukuran persetujuan itu diperlukan, setuju atau enggak setuju, untuk diberikan sanksi pidana. Jadi ini dua hal yang berbeda ya Bang. Kalau kita lihat konteks penerapan peraturan ini, kalau mau dipidanakan memang perlu diukur apa namanya adanya persetujuan atau tidak ada persetujuan atau suka sama suka. Saya pernah Bang nangani perkara perselingkuhan Bang. Kalau orang awam kan kita ada istri kita misalkan digodain sama orang lain yang apalagi juga udah berkeluarga, tentu kita marah. Tapi ternyata ada fakta atau ada bukti bahwa mereka melakukan percakapan yang sama-sama saling setuju untuk misalkan membicarakan hal yang berbau porno misalkan gitu. Kalau kita kalau ngebaca itu kan konteksnya penghinaan buat kita Bang ya karena kan itu pasangan sah kita kan gitu. Tapi kalau mau diusut ke ranah pidana kemudian ditemukan fakta adanya sama-sama setuju apa suka sama suka, itu polisi sulit untuk menerapkan pasal pengenaan sanksi pidana, Bang. Itu kalau kita bawa ke ranah pidana. Seharusnya Permendikbud ini tidak perlu terlalu jauh seolah-olah akan dibawa ke ranah pidana. Ini cukup di ranah administratif. Bagaimana nanti kampus memberikan sanksi. Ukurannya tadi, Bang. Ada persetujuan atau tidak ada persetujuan, apa namanya bahwa kegiatan yang berbau pelecehan seksual maupun juga perbuatan seksual di lingkungan kampus itu bisa dikenakan sanksi. Begitu, Bang. Kalau suka sama suka kan bukan pelecehan dan bukan kekerasan ya kan? Ya betul. Makanya tapi pidana nggak ada bisa norma masuk. kampus. Ya itu bahwa persetujuan atau apa inform consent dari keadaan suka sama suka itu kalau dibawa ke ranah pidana. Tapi kalau bukan ranah pidana tidak perlu juga ada frasa itu, Bang. Oke. Tapi kalau ada juga memang kejadian yang kekerasan, apalagi kalau memang misalkan si dosen memaksa si mahasiswinya untuk dipeluk untuk supaya misalkan supaya dia bisa konsultasi skripsi datang ke rumah saya jam sekian, padahal di situ situasi udah sepi. Nah itu memang kekerasan, itu dikenakan. Artinya untuk yang kekerasan udah jelas di situ, pasti ada paksaan. Tapi harusnya pengaturan tadi bahwa perlu ditegakkan juga etika di kampus.
Karena ini juga jadi tiang untuk supaya orang tidak melakukan pelecehan seksual gitu, Pak. Makanya ekstrimnya saya tadi, harusnya peraturan ini hubungan seksual yang sah saja itu nggak boleh di kampus gitu. Intinya gitu, saya pengen menekankan supaya peraturan ini tegas. Iya, iya, Yang sah saja, kampus bukan tempat hubungan seksual kok gitu kan. iya, iya. Ya kan kayak gitu. Itulah jadi apalagi misalkan ya artinya kampus tidak bisa bukan wahana untuk persoalan seksualitas di kampus gitu. Bahwa kemudian kalau hal-hal yang misalkan kan ada juga di pidana itu, Bang. Misalkan kalau mengganggu ketertiban umum, misalkan pasangan nih mahasiswa dia pacaran di tengah umum ciuman, itu udah bisa mengganggu ketertiban umum. Itu kita bisa laporkan secara pidana karena kampus kan ruang publik. Nah, disitulah bahwa posisi kampus sebagai ruang publik itu yang sah pun tidak bisa sembarangan, Bang. Iya, Atau yang pacaran yang suka sama suka juga tidak bisa sembarangan. Nah, gitu. Apalagi kalau yang pakai kekerasan, ortologi yang pakai trik gitu kan, buat melecehkan. Itu udah pasti. Jadi ada yang kurang dari Permendikbudristek ini, bahwa apa yang sudah diatur itu benar. Saya mengakui benar untuk mencegah kekerasan. Tapi juga perlu ditambahkan klausul bahwa kampus juga harus perguruan tinggi menegakkan etika bahwa kampus bukan wilayah untuk terjadinya hal-hal yang terkait dengan seksual, even yang sah gitu, Bang. Oke. Itu itu tegas kalau kayak gitu, Bang. Ya. Tapi bukan kita mengkritisi yang kalau kekerasan itu udah benar tracknya gitu bahwa tidak ada persetujuan. Kan itu untuk membuktikan, wah saya dipaksa gitu kan. Nah, oke, ya kalau itu memang on the track. Tapi perlu juga ditambahkan yang seperti tadi, Bang, yang saya sebut, Bang. Oke. 2 pertanyaan terakhir nih, Bang Den. Siap. Permen ini kemudian diikuti oleh dalam tanda petik ancaman Menteri Nadiem apabila tidak melaksanakan Permendikti ini, kalau nggak salah saya baca tuh katanya akan diturunkan akreditasi atau mendapatkan apalah sanksi kampus. Itu pantas nggak sih Permen ini digunakan kemudian dipaksakan? Jadi Permen ini kan sebenarnya bukan peraturan perundang-undangan. Saya menyebutnya karena Permen bukan peraturan perundang-undangan, tapi dia mengikat secara internal bahwa setiap stakeholder perguruan tinggi yang terikat, yang terkait dengan Menteri Pendidikan dan Riset dan Pendidikan Budaya dan Riset Teknologi ini, ya memang mereka harus mengikuti aturan yang diterbitkan oleh Menteri Dikbudristek. Nah, bahwa yang tadi ini acuan pencegahan kekerasan seksual ini udah betul kalau memang ini harus dikeluarkan dan diikuti oleh perguruan tinggi. Tapi saya belum menemukan korelasinya gitu kan, karena akreditasi itu kan lebih poin penilaiannya pada misalkan banyak unsur yang harus di ini. Kalau memang itu mau dimasukkan ya nanti kan di scoring kan gitu kan. Ya. Perguruan tinggi ini bisa layak dapat akreditasi A atau B, itu kan itu scoringnya banyak, Bang, itemnya banyak. Tapi kalau cuma gara-gara satu itu juga tidak adil, kan gitu kan? Itu tidak adil bahwa misalkan masih terjadi pelecehan seksual tapi tidak direspon baik oleh lingkungan perguruan tinggi atau pejabat di lingkungan perguruan tinggi, sebenarnya kalau itu masuk pemberitaan pun itu akreditasinya dia akan turun di mata masyarakat sebenarnya gitu. Wah, ini kan ada perguruan tinggi misalkan mengabaikan laporan terjadinya pelecehan seksual, itu kalau blow up berita itu udah menurunkan kredibilitasnya dia sendiri. Tapi kalau soal akreditasi AB itu apakah ada kaitannya, saya belum tahu tuh, Pak.
Apakah itu masuk item-item yang akan dinilai dalam scoring sehingga muncul nilai A atau B atau C gitu kan gitu. Iya, iya. Saya tidak paham soal akreditasi, tapi kalau memang itu masuk dalam akreditasi, saya pikir ya masukkan saja di dalam unsur, tinggal itu scoring itu jadi itu by system, bukan hanya karena perintah menteri, oh ini ada pelecehan seksual tidak respon, kamu jadi B atau dari C gitu kan, dari A dari B gitu kan. Saya pikir nggak begitu caranya, itu udah ada sistemnya ya mengenai akreditasi. Nah, cuma bahwa kalau terjadi pelecehan seksual dan perguruan tingginya tidak merespon secara positif, tidak dengan tidak merespon untuk melindungi korban, masuk pemberitaan itu udah nilai negatif. Orang tua juga ngeri-ngeri sedap kan misalkan mau masuk gitu. Atau setidak-tidaknya itu mengundang pihak lain untuk investigasi kan jadi pemberitaan jelek, Bu. Itu, Bang. Oke. Masyarakat yang menilai, Bang. Oke, Bang Denny. Terakhir. Siap. Ya kan? Secara singkat, rekomendasi Bang Denny itu permen ini perlu dicabut apa enggak? Begini, Bang, kalau perlu direvisi ya menurut saya. Tapi tadi seperti saya bilang bahwa ada klaster pencegahan. Ditambahin lagi, Bang. Itu klaster yang udah ada itu benar, Bang. Bahwa kalau memang itu yang disebut kekerasan seksual ya itu definisinya. Tapi ini kan kemudian membuat khawatir orang kan tadi. Ya harusnya juga ditegaskan bahwa kampus juga mengatur tidak boleh adanya hubungan seks yang terkait dengan interaksi seksual lah di kampus. Meskipun pasangan sah, itu saya senang misalkan. Terus kemudian gara-gara suami istri yang sah terus apa boleh misalkan berhubungan seksual di menggunakan ruangan kampus kelas kan nggak boleh juga, Bang. Iya. Kan gitu. Jadi itu harus ditegaskan. Nah, artinya bahwa kampus itu lebih wide, lebih komprehensif menghindari tadi kekhawatiran masyarakat atas munculnya permen ini. Oke. Ada dua cara. Bisa direvisi atau diuji secara material, Bang. Sebaiknya kalau memang ada keberatan masyarakat, bicara saja langsung sama menterinya. Pak Menteri, itu peraturan nanggung. Coba Pak Menteri juga perkuat dong bahwa tidak boleh ada interaksi seksual di kampus gitu. Oh siap, nanti direvisi. Atau kalau enggak ya diuji secara material ke MA bahwa dianggap undang-undang ini berisiko. Tapi itu kan nanti penilaian hakim. Kalau itu teknis hukum penilaiannya hakim. Nah, jadi kalau saya secara pribadi sebaiknya masukan-masukan itu diterima. Tapi bukan menegasikan yang sudah diatur. Yang sudah diatur ini benar. Karena itu definisi kekerasan. Tapi kan orang khawatir ini ada ruang jadi ruang seksual di kampus kan itu. Nah ini yang harus dilarang, ditambahkan gitu. Jadi norma yang ada di dalam permen ini ditambahkan supaya jadi kuat, yaitu tadi tidak ada interaksi seksual di kampus. Itu yang kan dikhawatirkan masyarakat. Oke, Bang Denny. Bang Iwan. Terima kasih ya kan sudah mencerahkan kita melihat dengan jernih persoalan pro dan kontra soal permen Dikbud-Dikti tentang kekerasan seksual. Jadi kita bisa punya gambaran lebih jernih lah dan tidak a priori terlebih dahulu dengan aturan ini. Demikian, Bang Denny, terima kasih sekali lagi. Kawan baik semua, kita bahagia punya narasumber yang bisa menjernihkan pikiran kita. Jangan lupa sebarluaskan, share, like, subscribe, dan komen.